Halo guys, balik lagi sama saya Kelvin di Medok Collectibles, channel yang bakal membahas tentang hobi dan collectibles buat kalian semua. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas tentang Funko Pop, kita sudah bahas tentang collectibles, kita sudah bahas tentang koleksi. Hari ini saya bakal bahas tentang sebuah gadget yang berhubungan dengan hobi. Nah, hobi apa aja? Yang pertama hobi videografi, fotografi, dan buat kalian yang suka atau yang hobi posting di Instagram dengan feeds yang bagus, dengan jepretan yang bagus, gadget ini juga cocok sekali buat kalian. Nah, langsung aja, apa itu gadgetnya? Gadgetnya adalah mirrorless. Nah, mirrorless ini adalah mirrorless dari Fujifilm. Bisa kalian lihat, tipenya XT100. Nah, singkatnya saya ceritakan dulu. Fujifilm ini yang XT100 ini keluaran tahun 2018, jadi udah lumayan jadul, sudah sekitar 2 tahun keluarnya. Nah, tapi di tahun 2020 apakah Fujifilm ini masih cocok atau enggak? Nah, di sini mungkin saya bisa membantu dengan reviewnya. Di tahun 2020 ini juga masih ada yang jual baru dengan garansi distributor, harganya kisaran 7 sampai 8 juta, berbeda-beda. Nah, kenapa saya pilih mirrorless Fujifilm? Ya, pertama pada awalnya saya nggak mau pakai mirrorless dulu karena saya rasa vlogging menggunakan kamera ini, kamera HP saya itu sudah cukup. Di kamera depannya dan kamera belakangnya pertama saya kira sudah cukup. By the way, HP saya adalah iPhone X ya. Nah, di kamera depan untuk recording ya hasilnya seperti ini. Ini saya rekam pakai iPhone X. Dan di kamera belakangnya itu udah, kalau recording udah sangat bagus, dia sudah bisa mencapai resolusi 4K dengan FPS 60 fps, yaitu sangat bagus sekali untuk video, gambarnya juga jernih. Nah, kenapa saya tetap beli mirrorless kalau saya rasa itu cukup? Permasalahannya ada di kamera depannya. Saya rasa kamera depan iPhone X ini kalau dibuat record masih banyak noise-nya atau masih banyak bintik-bintik di sekitar kamera ini, apalagi waktu di low light seperti itu. Makanya saya putuskan untuk beli mirrorless karena saran dari teman-teman, karena saran dari subscriber yang ada di kolom komentar juga menyarankan untuk mengganti di mirrorless supaya gambarnya lebih jernih seperti itu. Nah, ini XT100 bisa kalian lihat. Nanti tenang aja, nanti saya bakal kasih tunjuk kalian gimana detailnya mirrorless XT100 ini bawaan Fujifilm ya. Nah, kenapa saya pilih XT100 ini? Nah, sebelumnya ada beberapa mirrorless yang menjadi pertimbangan saya. Contohnya pertama Canon M3 dan Sony Alpha 6000. Tapi kenapa tetap saya pilih yang Fujifilm XT100? Karena jika dibandingkan dengan Canon EOS M3 atau M3, dia kelebihannya adalah di resolusi video. Kalau EOS M3 dia cuma bisa record Full HD atau Full HD di 30 fps, dengan kalau Fujifilm X100 ini dia bisa rekam atau record di 1080 atau Full HD di 60 fps seperti itu. Dan ini kameranya juga 4K, tapi sayang sekali 4K-nya kayaknya nggak bisa dipakai karena dia cuma maksimal di 15 fps, jadi cuma dibuat untuk video time lapse. Nah, lalu layar flipnya M3, Canon EOS M3 itu dia bisa di flip ke atas seperti ini, jadi bentuknya ke atas seperti ini. Jadi kita bisa vlogging dengan layarnya di sini ya. Kita bisa vlogging dengan layar yang di sini. Cuman permasalahannya adalah jika saya mau pasang mikrofon atau lightning LED di hot shoe-nya sini, di atasnya sini, nanti layarnya bakal ketutupan oleh hot shoe atau mikrofon atau LED-nya. Nah, sedangkan XT100 ini dia bisa layarnya bisa di flip ke samping, jadi nggak mengganggu hot shoe-nya. Nah, seperti ini bisa diputar ke samping, jadi jika dikasih mikrofon atau LED di sini, ini nggak menghalangi layarnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau dibandingkan Alpha 6000, Sony Alpha 6000, kenapa saya lebih milih Fujifilm X100? Karena yang pertama layarnya tadi, di layarnya Alpha 6000 dia belum bisa selfie, jadi cuma setengahnya aja dibuka, cuma sampai segini.
Sedangkan yang Fujifilm X-T100 ini seperti saya bilang sebelumnya, dia artikulasinya lebih bebas, jadi bisa dibuat selfie, bisa dibuat low angle, high angle, itu bisa semua. Lalu dia layarnya juga udah touchscreen, sehingga mempermudah untuk nge-zoom, untuk autofocus ya sudah bisa disentuh-sentuh seperti itu. Nah, selanjutnya yang lebih saya suka adalah bentuknya. Bisa kalian lihat sendiri bentuknya Fujifilm ini lebih retro sekali ya, bentuknya retro. Dari atasnya bentuknya retro sekali, jadi kalau kalian pak jalan-jalan, kalian pak traveling, ini cocok sekali. Tinggal kalian kasih strap, lalu kalian gantungin di sini, udah keren banget. Nah, lalu kita bakal bicara tentang kelemahannya si Fujifilm X-T100 ini. Kelemahan pertama menurut saya adalah di 4K-nya, itu benar-benar sangat disayangkan karena 4K-nya cuma bisa rekam di 15 fps. Jadi cuma memungkinkan untuk dipakai timelapse seperti itu. Nah, yang kedua adalah audio jacknya atau lubang jacknya. Dia lubang jacknya cuma pakai yang 2,5 mili, bisa kalian lihat. Dia pakai yang lubang jacknya 2,5 mili, sehingga memang bisa dikasih converter, tapi yang universal yang umum itu jacknya adalah 3,5 mili. Jadi kalau pakai converter lagi, ini akan nambah lagi dan dia akan menutupi sebagian dari layarnya. Karena kalau dibuka seperti ini, konverternya akan mengganggu di sini dan menutupi sebagian dari layarnya seperti itu. Tapi mungkin itu hanya kelemahan atau minus yang minor. Nah, sekarang kita bakal lihat tampak dekatnya, kita lihat build quality-nya, kita lihat bentuknya dari X-T100 ini lebih dekat lagi. So, stay tune di channel Medok Collectibles. Nah, ini adalah penampakan dari dekat Fujifilm X-T100. Sekarang saya merekam menggunakan iPhone X di resolusi Full HD 60 fps. Kenapa saya nggak rekam pakai 4K? Karena percuma kalau dimasukkan di YouTube. Menurut saya lebih cocok yang Full HD. Ini lensanya 15-45 mm. Nah, ini lensanya 15-45 mm. Ini ada hot shoe. Ini tombol-tombolnya. Ini tampak depannya ya. Setelah penampakan dari lensanya, ini electrical zoom ya. Jadi kalau kalian zoomnya electrical zoom, di sentuh-sentuh aja udah balik sendiri dia, nggak perlu sampai diputer-puter gitu. Kita lihat tampak sampingnya. Tampak sampingnya ini adalah ada port HDMI sama micro USB. Nah, enaknya X-T100 ini dia bisa buat traveling karena simple, dia ngecharge baterainya bisa melalui port USB sini, micro ya. Lalu menuju ke bagian layarnya, ada viewfinder, ada tombol-tombolnya seperti ini. Ini bahannya adalah magnesium alloy, jadi kelihatan kokoh tapi tetap ringan ya. Oke, kita akan lihat bagian samping sini. Nah, sini ada audio jack. Saya kalian lihat audio jacknya 2,5 mm ya. Nah, ini juga dia punya hot shoe. Ini ada flashnya di sini. Coba kita nyalakan. Flashnya dia pop up langsung ya. Nah, seperti itu. Flashnya pop up. Ini dia Fujifilm X-T100. Guys,
Oke guys, mungkin itu adalah review singkat dari saya tentang Fujifilm X-T100 ini di part yang pertama atau bagian pertama. Nah, di part pertama ini saya lebih fokus untuk melihatkan bentuknya Fujifilm X-T100 ini, build quality-nya, dan spesifikasi yang dasar. Nah, kalau kalian mau tahu spesifikasi lebih lanjutnya, kalian bisa cari aja di Google. Di sana pasti keluar spesifikasi lebih dalamnya lagi. Seperti itu. Nah, untuk harga 7-8 juta mendapatkan kit body dan kamera 15-45 mm dengan lensa Fujifilm yang udah electrical zoom. Menurut saya di tahun 2020 kamera ini masih layak digunakan atau worth untuk dibeli, daripada kalian beli kamera mirrorless yang keluaran baru harganya di atas 10 juta yang sekelasnya X-T100 ini. Seperti X-T200 ini harganya sekitar 12 jutaan sekarang. Nah, menurut saya kalau mau budgetnya atau lebih murah, kita beli yang X-T100. Nah, lalu nanti di part kedua saya bakal tunjukkan setup kamera saya atau setup mirrorless saya dengan mikrofon dan lightningnya. Nanti saya bakal review juga antara mikrofon atau lightningnya terlebih dahulu, dan nanti saya bakal tunjukkan ke kalian setup mirrorless saya untuk vlogging itu seperti apa. Nah, jadi pantengin Rizmodo Collectibles supaya kalian juga update di review X-T100 ini di part kedua. So, mungkin sekian part pertama dari video ini. Terima kasih yang udah nonton, udah subscribe, dan sudah mendukung channel ini. Terima kasih. See you on the next video.